Puji Tuhan, selamat malam teman-teman. Maaf agak telat sedikit. Sebelum kita mulai pembelajaran kita malam ini, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur atas kembali lagi Engkau berikan kami kesempatan Tuhan. Semangat lagi yang baru untuk kami terus merindu belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu ini bukan kuat gagah kami, tapi ini semua karena kemurahan-Mu dan anugerah-Mu yang boleh kami nikmati Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus mendapatkan kerinduan untuk kami belajar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau pimpin pembelajaran kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Kau juga pimpin hamba-Mu Tuhan. Engkau persiapkan hamba-Mu untuk berkata-kata, biarlah itu semua daripada-Mu. Kami sungguh percaya hikmat-Mu, urapan-Mu terus menyertai hamba-Mu. Teman-teman kami yang akan bergabung saat ini, baik yang akan melihat rekamannya nanti juga Tuhan memberkati kami semua. Biar apa yang kami dengar Tuhan saat malam hari ini tidak mendatangkan sia-sia. Terima kasih Tuhan, tapi boleh mendatangkan kekuatan buat kehidupan kami. Kami bersyukur dan bersyukur. Kami mulai pembelajaran kami dan kami peralaskan doa ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan membahas 2 Korintus 8 ayat 16 sampai 24. Saya akan bacakan. Syukur kepada Allah yang oleh karena kamu mengaruniakan kesungguhan yang demikian juga dalam hati Titus untuk membantu kamu. Memang ia menyambut anjuran kami, tetapi dalam kesungguhan yang besar itu, ia dengan sukacita pergi kepada kamu. Bersama-sama dengan dia, kami mengutus saudara kita yang terpuji di semua jemaat karena pekerjaannya dalam penderitaan Injil. Dan bukan itu saja, ia juga telah ditunjuk oleh jemaat-jemaat untuk menemani kami dalam pelayanan kasih ini, yang kami lakukan untuk kemuliaan Tuhan dan sebagai bukti kerelaan kami. Sebab kami hendak menghindarkan hal ini, bahwa ada orang yang dapat mencela kami dalam hal pelayanan kasih yang kami lakukan dan yang hasilnya sebesar ini. Karena kami memikirkan yang baik bukan hanya di hadapan Tuhan, tetapi juga di hadapan manusia. Bersama-sama dengan mereka kami utus seorang lain lagi, yakni saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Titus adalah temanku yang bekerja bersama-sama dengan aku untuk kamu. Saudara-saudara kami yang lain itu adalah utusan jemaat-jemaat dan suatu kemuliaan bagi Kristus. Karena itu, tunjukkanlah kepada mereka di hadapan jemaat-jemaat bukti kasihmu dan bukti kemegahanku atas kamu. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur buat kesempatan yang kembali Tuhan beri sama kita. Kita lanjutkan pembelajaran kita, bedah buku tafsir surat 2 Korintus oleh Paul Barnett. Kita masih dalam kerangka besar Paul di Provinsi Makedonia menerima kedatangan Titus yang menyampaikan kabar yang sungguh membahagiakan dari kota Korintus, dari jemaat Korintus. Di bagian A sudah kita lihat dampak atau hasil dari surat yang keras yang Paulus tulis bagi jemaat ini. Itu bagian A. Di bagian B yang mencakup pasal 8 sampai 9, Paulus melibatkan jemaat Korintus kembali
ke dalam pelayanan yang sedang ia giatkan, yaitu pengumpulan dana dari jemaat-jemaat yang ia rintis, dari gereja-gereja yang ia rintis. Dana yang terkumpul ini akan ia bawa pada saat yang tepat ke Yerusalem untuk menolong, meringankan beban jemaat-jemaat orang-orang kudus di Yerusalem, Yudea. Selasa 2 minggu lalu, kita telah melihat tentang nasihat Paulus dalam memohon kemurahan hati jemaat Korintus untuk mendukung program pengumpulan dana tersebut. Itu di ayat 1 sampai 7. Selasa minggu lalu kita telah melihat tentang usaha Paulus dalam mengantisipasi 3 kemungkinan kesalahpahaman. Kita sudah lihat, pertama, ia nggak mau jemaat salah paham tentang nasihatnya untuk memberi. Paulus nggak mau jemaat sampai berpikir bahwa Paulus sedang memerintahkan mereka untuk kurban harta benda. Pertama. Kedua, Paulus tegaskan bahwa pemberian yang ia minta itu sesuai dengan kemampuan mereka, tidak melampaui kemampuan mereka. Sehingga berkaitan dengan poin ketiga, Paulus menegaskan bahwa pemberian mereka, pengorbanan harta benda mereka, tidak bertujuan untuk memperkaya jemaat di Yudea, tetapi supaya ada keseimbangan. Itu tercatat di ayat 8 sampai 15. Di malam hari ini kita akan lihat ayat 16 sampai 24. Di ayat-ayat ini Paulus menuliskan pujian, apresiasi, rekomendasi terhadap 3 orang. Titus dan 2 orang lain yang tidak disebutkan namanya. 3 orang inilah yang akan membawa surat 2 Korintus ini dan yang akan membantu jemaat Korintus menyelesaikan partisipasi mereka dalam program pengumpulan dana untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Di dalam tulisan yang berisi pujian atau rekomendasi ini, Paulus pun berkesempatan untuk membela dirinya dari kritik atau salah mengerti yang mungkin saja muncul di kemudian hari. Yang nggak mau karena program ini kemudian nanti ada suara-suara miring di kemudian hari. Ada desas-desus nggak enak di kemudian hari. Paulus nggak mau. Pertama, Paulus niat baik. Itu yang ia tegaskan. Niat Paulus baik untuk bantu orang-orang kudus di Yerusalem. Nggak ada niat sedikit pun untuk memanfaatkan sedikit pun uang yang dikumpulkan nanti. Semata-mata program ini merupakan ekspresi dari keterbebanan Paulus terhadap apa yang terjadi
di tengah-tengah jemaat Korintus, Yerusalem, Yudea. Terbeban banget. Itu yang membuat ia memprakarsai program pengumpulan dana ini. Itu yang pertama. Paulus tegaskan bahwa semata-mata karena ia punya keterbebanan. Ia punya niat baik. Kedua, ia mau tegaskan lewat ayat-ayat yang sudah kita baca tadi bahwa ia sedapat mungkin berusaha tidak dipersalahkan dalam hal administrasi sumbangan tersebut. Karena sudah kita baca pasti jumlahnya besar. Karena melibatkan setidaknya 4 provinsi. Makedonia, di dalamnya ada Filipi, Berea, Tesalonika, dan lain-lain. Jemaat Provinsi Galatia, Jemaat Provinsi Asia Kecil, Efesus, dan teman-teman, dan Jemaat Provinsi Akaya, salah satunya Korintus. 4 provinsi. Pasti uangnya sangat besar. Paulus sama sekali nggak mau selesainya program ini, dihantarkannya uang ini ke Yerusalem. Ternyata ada desas-desus yang nggak enak tentang dirinya sebagai pemrakarsa, sebagai inisiator, sebagai pemberi ide. Paulus sama sekali nggak mau dipersalahkan dalam hal administrasi keuangan, sumbangan atau pengumpulan dana ini atau program ini. Ketiga, Paulus sedapat mungkin mempertahankan nama baik bukan hanya di hadapan Tuhan yang mengenal hatinya, tapi juga di hadapan jemaat. Dalam hal ini, Paulus itu peka. Ia sadar bahwa di tengah jemaat Korintus ada orang-orang yang gak senang terhadap dia. Ada orang-orang yang ragu bahkan curiga Paulus ada masalah nih kalau tentang uang. Buktinya, memang saat di Korintus ia gak terima PK, persembahan kasih. Saat di Efesus kok dia bisa utus Titus untuk ngumpulin dana. Bilangnya untuk Yerusalem. Jangan-jangan emang untuk Paulus nih. Ada desas-desus yang kita percaya sesudah kita belajar dimunculkan oleh para pelayan mirror. Para pelayan palsu yang memang suka menjelek-jelekan, suka menyebarkan fitnah. Tapi Paulus coba sikapi itu dengan tenang. Karena itu ia bisa peka, ia nggak gerasa gerusu, nggak emosi, ia tenang sehingga bisa peka. Ya udah, berarti cara terbaik adalah untuk buktikan sedapat mungkin, buktikan bahwa pengumpulan dana ini benar-benar murni untuk orang-orang kudus di Yerusalem. Oke, sudah kita lihat kesempatan Paulus untuk defend himself, membela dirinya dari kritik atau salah pengertian yang mungkin muncul di kemudian hari. Kita masuk ayat 16, hal-hal yang sebenarnya sederhana, tapi bisa kiranya sama-sama lebih lagi melengkapi kita, puji Tuhan, dalam kita rindu menjadi para pelayan perjanjian baru yang benar-benar efektif demi kemuliaan Tuhan. Ayat 16, Paulus mengawali surat rekomendasinya dengan mengungkapkan syukurnya kepada Allah. Allah yang bukan hanya telah mengaruniakan Titus baginya sebagai seorang rekan kerja yang begitu setia. Tetapi di ayat ini jelas Paulus katakan ia bersyukur kepada Allah
karena Allah telah memberikan, mengaruniakan kesungguhan di hati Titus, kesungguhan, keterbebanan untuk bantu jemaat Korintus. Kita terus belajar bahwa Paulus sangat ingin jemaat Korintus mengalami pemulihan. Sangat ingin untuk selanjutnya jemaat Korintus bertambah kaya dalam perkara-perkara rohani. Karena itu penting banget misi kasih surat 2 Korintus dan menggerakkan kembali pengumpulan dana. Misi ini penting banget. Berkaitan satu sama lain. Karena kita lihat tentang pengumpulan dana itu hanya pasal 8 dan 9. Sedangkan yang Titus dan dua rekannya bawa ini keseluruhan surat 2 Korintus. Hanya 2 pasal di antara belasan pasal tentu menunjukkan bahwa bukan hanya tentang pengumpulan dana, tetapi tentang pemulihan rohani jemaat Korintus. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, segala hormat, kemuliaan bagi Tuhan. Dia bersyukur, sungguh bersyukur kepada Allah karena memberikan mengaruniakan Titus yang setia menemaninya, yang dapat dipercaya. Dan ia bersyukur karena di hati Titus Allah pun mengaruniakan kesungguhan untuk bantu jemaat Korintus dipulihkan rohani mereka. Haleluya, haleluya. Bersyukur kita punya rekan-rekan sepelayanan yang sama-sama bisa punya satu visi, satu misi. Bersyukur banget. Seneng banget kita. Seneng banget. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita mau sedikit mundur ke awal-awal surat 2 Korintus, maka kita bisa melihat seperti paragraf yang saya sudah highlight ini, kita bisa melihat sama-sama bahwa jemaat Korintus itu seperti anak-anak yang belum dewasa, yang nggak bisa ngerti terhadap betapa orang tua itu cinta mereka. Terhadap fakta, kenyataan bahwa orang tua itu amat sangat cinta pada mereka. Bapa surgawi itu amat sangat cinta kepada mereka. Begitu Yesus Kristus mengasihi mereka, seharusnya mereka bisa terus merasa dikasihi. Semakin hari semakin dalam. Tapi itu nggak dialami oleh jemaat Korintus. Mereka berpikir Allah kurang mengasihi mereka. Kristus kurang mencintai mereka. Mereka kurang dikasihi. Mereka merasa kurang dikasihi. Tugas Titus berat. Membawa surat dari Paulus, Titus perlu mengingatkan, menyadarkan bahwa kalian benar-benar dikasihi oleh Kristus. Dan kami para pelayan Kristus, kami peduli banget sama kalian. Peduli banget. Yesus tolong, Yesus tolong. Ada sebuah kutipan di paragraf ini dari Plummer. Berkata seperti ini, jemaat Korintus mungkin saja berpikir bahwa kesungguhan Titus itu karena ia sangat terbeban terhadap jemaat di Yudea yang sedang menderita.
Padahal yang sebenarnya Titus terbeban lebih kepada Jemaat Korintus. Karena jika kemudian menurut laporan administratif bahwa jemaat ini memberi jauh di bawah potensi kekayaan mereka, mereka yang akan malu seumur hidup. Sulit mengembalikan nama baik mereka. Kemarin saya coba berikan angka. Mungkin sewajarnya mereka 100-200 juta dari gereja ini. Gereja yang kaya raya ini. Tapi jika hanya 10 juta yang mereka kirim ke jemaat Yudea, itu mempermalukan mereka. Nah, komentar ini bilang Titus itu terbeban buat mereka. Lebih terbeban buat mereka. Kok soal jemaat Yudea, ada jemaat-jemaat lain termasuk jemaat Makedonia yang sudah memberi. Tuhan pasti akan cukupkan. Jehovah Jireh, Tuhan cukupkan kebutuhan orang-orang kudus di Yerusalem. Tapi tentang kepercayaan yang Tuhan beri. Tuhan Yesus tolong kita semua, berat memang. Kita bahas tentang uang, tentang penggunaan uang. Di zaman modern ini berat. Di zaman yang serba konsumtif ini berat memang. Tuhan Yesus tolong dan tolong kita semua. Terlalu banyak kali kita salah. Kita lebih mementingkan diri sendiri dan potensi yang seharusnya kita bisa salurkan bagi pekerjaan Tuhan itu terpotong, berkurang. Tuhan Yesus tolong kita semua. Puji Tuhan, puji Tuhan. Termasuk ayat 17, bukti bahwa Titus memiliki kesungguhan yang sama dengan Paulus dalam hal membantu jemaat Korintus, itu terlihat dalam cepatnya ia menanggapi permintaan Paulus. Dengan rela hati, Titus mau diutus oleh Paulus. Titus punya kesungguhan hati, terbeban banget untuk bantu jemaat Korintus bisa menggunakan potensi-potensi mereka secara maksimal demi kemuliaan Kristus. Paulus yang berinisiatif, Titus yang merespons. Dua-dua punya kesungguhan yang sama. Dua-dua punya kerelaan yang sama dalam melayani. Dua-dua punya sukacita pelayanan yang luar biasa. Karena itu saya ingin pakai bagian ini untuk mengingatkan kita semua bahwa kerelaan, kesungguhan seseorang dalam melayani itu nggak bisa selalu dinilai berdasarkan tingkatan atau derajat inisiatif orang itu. Jangan kita terlalu mudah menghakimi seseorang karena ia tidak punya atau kurang berinisiatif. Sekali lagi, jangan terlalu mudah menghakimi seseorang terhadap sikapnya terhadap pelayanan hanya berdasarkan bahwa ia kurang inisiatif atau tidak punya inisiatif. Titus di sini memiliki semua prasyarat untuk disebut sebagai seorang pelayan sejati. Tetapi ia membutuhkan arahan dari seorang Paulus. Demikian kita bisa lihat dalam pelayanan ada orang-orang yang lebih berinisiatif dan ada yang kurang. Perlu diminta, perlu didorong. Tetapi tentang kerelaan melayani belum tentu kalah.
Ada pelayan yang mirip dengan Petrus, yang serba berinisiatif, bahkan cenderung sembrono. Ada pelayan-pelayan yang lebih hati-hati, berpikir panjang sebelum memutuskan, sebelum bertindak. Jadi sekali lagi, jangan terlalu mudah menghakimi, menilai seorang pelayan hanya karena ia kurang berinisiatif. Masuk ayat 18, puji Tuhan. Selanjutnya kita lihat di ayat ini bahwa ternyata Titus tidak pergi sendiri ke Korintus. Tentu kita kembali mundur sedikit karena misinya bukan hanya bawa surat, tetapi di fase 8 ini ia punya tugas menggerakkan kembali pengumpulan dana. Dan itu menurut Paulus nggak cukup hanya Titus. Perlu seorang pelayan dari gereja di Makedonia. Yang Paulus gunakan mulai di pasal 8 ayat 1 sebagai teladan, stimulus, katalis, perangsang bagi jemaat Korintus. Paulus jelaskan pelayan ini yang merupakan utusan gereja Makedonia, ia seorang yang dikenal baik dalam pelayanannya memberitakan Injil. Dengan demikian di sini kita lihat bahwa meski misi ini berkaitan dengan pengumpulan dana dan pencatatannya, namun tetap yang Paulus utus adalah syarat utamanya seorang yang dikenal baik dalam membagikan Injil. Seorang yang dapat dipercaya dalam hal membagikan Injil. Kita menggunakan prinsip ini dalam memilih pelayan-pelayan yang akan memegang posisi atau memegang peran yang penting dalam gereja khususnya, dan kita perluas untuk organisasi lainnya. Kita perlu memilih mereka yang dikenal dalam hal dahsyatnya pekerjaan Injil di hidup mereka. Dahsyatnya pekerjaan Injil melalui hidup mereka. Oh, haleluya. Kita pilih dengan melihat bahwa seseorang ini hidupnya diubahkan oleh Injil dan ia bisa mengubah sesama lewat Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Itu syarat utama. Pertimbangan lain memang perlu, tetapi bukan yang utama. Jangan sampai kita pilih pelayan dalam hal ini, contohnya seorang yang jago memotivasi itu sebagai syarat utama. Jangan. Kacau nanti, kacau. Atau jangan memilih yang terkenal jago dalam melakukan audit keuangan. Itu sebagai syarat utama. Jangan, kacau. Kacau. Tuhan Yesus tolong kita semua. Ayat 19. Ayat ini menjelaskan bahwa penugasan Paulus itu merupakan penugasan Paulus. Penugasan Paulus merupakan penegasan terhadap orang yang memang ternyata jemaat yang tunjuk. Jemaat tunjuk, Paulus utus. Jadi di situ ada penegasan. Inilah pola pelayanan Paulus dalam melibatkan partisipasi jemaat yang ia rintis. Kita lihat di 1 Korintus 16 ayat 3. Sesudah saya datang, saya akan mengirimkan pemberian kasih saudara itu ke Yerusalem, disertai sepucuk surat dengan perantaran orang-orang jujur yang akan dipilih oleh saudara sendiri.
Ini pola yang bisa kita adopsi, pola Alkitabiah yang kita bisa jadikan standar dalam memberikan tugas. Puji Tuhan. Kita lihat selanjutnya. Dua tujuan dari pengumpulan dana ini adalah pertama sebagai bukti kerelaan kami. Bukti niat baik, bukti kasih. Kita menghubungkan dengan Roma 15 ayat 27. Paulus yang bilang, keputusan ini memang mereka telah ambil, tetapi itu adalah kewajiban mereka. Sebab jika bangsa-bangsa lain, itu tentu mencakup jemaat-jemaat yang Paulus rintis, bangsa-bangsa lain, telah beroleh bagian dalam harta rohani orang Yahudi, jemaat-jemaat di Yerusalem, maka wajiblah juga bangsa-bangsa lain itu melayani orang Yahudi dengan harta duniawi mereka. Jadi di ayat ini, Paulus jelaskan dua tujuan tadi kita bilang, pengumpulan dana. Pertama adalah sebagai bukti kerelaan, sebagai bukti niat baik, sebagai bukti rasa terima kasih pada bangsa Yahudi. Hutang budi. Dibuktikan dengan pemberian harta duniawi. Paulus seperti ingin mengajari jemaat-jemaat yang ia dirikan untuk tahu berterima kasih, tahu balas budi. Kedua, seperti yang dicatat oleh ayat 19, untuk kemuliaan Tuhan. Kita sudah sering dengar Paulus terus mengajarkan bahwa kemurahan hati yang dimiliki para pelayan PB itu pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena orang Kristen itu sendiri, bukan, tetapi karena pekerjaan Roh Kudus dalam hidup orang percaya. Karena itu, saat Paulus yakin jemaat Yudea terima berkat jasmani, yang pertama dan utama mereka ucapkan syukur adalah Tuhan. Yang pertama dan utama mereka berterima kasih adalah Kristus. Puji Tuhan. Memuliakan Kristus itu yang akan mereka lakukan pertama ketika mereka terima berkat dari jemaat-jemaat yang Paulus dirikan. Puji Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan. Ayat 20. Puji Tuhan. Di ayat ini Paulus menjelaskan tujuannya mengutus Titus dan perwakilan dari jemaat Makedonia. Kita masuk pada usaha Paulus untuk benar-benar menghilangkan kemungkinan di kemudian hari ada desas-desus buruk tentang pengumpulan dana ini. Di sini kita lihat sebagai pihak yang memprakarsai, Paulus tidak ingin sedikit pun ada kesan bahwa ia ingin memanfaatkan dana yang terkumpul. Ia berusaha sedapat mungkin tidak memberi celah untuk jemaat Korintus khususnya berpikir demikian. Karena memang jumlahnya besar, kan? Ada Akaya, Galatia, Asia, Makedonia, pasti jumlahnya besar. Kemudian, jika Paulus sendiri membawa surat ini, membawa dana ini, menyeberang lautan sampai di Yerusalem itu perjalanan yang amat sangat jauh. Jika Paulus sendiri itu akan menimbulkan kecurigaan yang luar biasa. Paulus pun akan
punya godaan besar untuk memanfaatkan di sepanjang perjalanan yang jauh itu. Karena sensitivitas Paulus yang luar biasa, kepekaan rohani yang Paulus miliki, ia sedapat mungkin menjadi pihak yang hanya memprakarsai, sedangkan tentang hal-hal pelaksanaan, ia percayakan kepada Titus dan tim. Dengan demikian ia menjaga nama baiknya, reputasinya bisa terjaga dengan baik. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ini mengajari kita untuk melihat seorang Paulus, seorang rasul, nggak mentang-mentang ia seorang rasul, kemudian ia bertindak seenaknya. Seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Nggak kurang hebat Paulus. Tetapi tetap dalam sensitivitas kepekaan rohaninya yang luar biasa. Ia tetap nggak membiarkan dirinya untuk diragukan. Kita melihat di zaman now ini banyak pendeta-pendeta yang merasa lebih hebat dari Rasul Paulus. Saya bisa mengadakan mujizat. Ada yang seperti itu berkata. Karena itu nggak perlu saya mempertanggungjawabkan pengumpulan dana atau hal-hal lain yang harusnya dibuat publik. Nggak mau terlibat dalam penegakan akuntabilitas, melibatkan pertanggungjawaban. Saat ada pihak-pihak yang meragukan, malah ditantang. Di dalam kesombongannya merasa dipakai Tuhan luar biasa. Kita perlu ingat apa yang Paulus ajarkan di sini. Ada momen-momen, kondisi-kondisi di mana mau nggak mau kita harus mengaktifkan akuntabilitas, pertanggungjawaban. Kita lihat di sini dua hal yang penting, dua hal yang menonjol. Pertama, saat melibatkan banyak pihak, kemudian saat melibatkan banyak uang. Ini perlu pertanggungjawaban menurut saya ini. Tentu saya coba seimbang di bagian ini. Di sisi lain pendapat saya pribadi, dalam beberapa kondisi lainnya kita pun jangan terlalu kaku dalam hal-hal semacam ini. Karena nanti kita lihat di bagian akhir, hal-hal semacam ini pendukung, bukan yang utama. Saat terlalu kaku, misalnya jumlah cuma sedikit, tapi terlalu jelimet hitungannya, sehingga saat ada seorang pendeta tapi kurang peka, sehingga nggak melibatkan akuntabilitas, kemudian kita hakimi pendeta ini, padahal dia benar-benar jujur, yang berdosa kita, yang menuduh sembarangan. Bukan karena ia nggak jujur, karena ia kurang peka. Paulus beda, Paulus peka banget. Karena ia kurang peka, dia nggak bersalah, dia jujur kok, benar hitungannya. Cuman ia nggak melakukan proses akuntabilitas. Langsung kita hakimi, itu kan salah juga. Karena itu saya ingin coba menyeimbangkan, jangan terlalu kaku. Itu tentu masih pendapat saya pribadi bisa didiskusikan. Saya coba melebarkan sedikit. Ada sebuah acuan atau panduan
ala Billy Graham. Ia berkata, jangan sampai seorang pendeta itu kedapatan berdua aja dengan perempuan, seorang perempuan selain istrinya. Ini kan baik banget. Tetapi janganlah terlalu kaku. Kalau di kamar sih iya, bahaya banget ya. Seorang pendeta pria berduaan dengan seorang wanita bukan istrinya dalam kamar. Tetapi kalau mungkin lagi makan berdua di mall, mungkin ketemu, atau di jalan ketemu jemaatnya wanita, dia sedang bawa mobil, jemaat wanita ini jalan, diajak bareng. Karena hal-hal itu jangan langsung dihakimi bahwa pendeta ini berdosa, sedang berzina, itu kan bahaya. Hal-hal terlalu kaku seperti itu juga kontraproduktif, kita tahu, kita yakini. Saya pribadi yakini. Jika itu berpola, nah itu berulang, nah itu baru kan bisa kita selidiki habis tuh. Tapi jika hanya sekali, jika berduaan, ketemu periodik sebulan sekali berduaan dengan perempuan yang sama, nah itu baru diselidiki tuh. Ya kalau cuma sekali, langsung dihakimi berdasarkan tadi panduan acuan Billy Graham, aturan ala Billy Graham, bahaya kekristenannya akan punya semangat saling menghakimi. Puji Tuhan, kita belajar sama-sama tentang hal-hal yang kecil mungkin, tetapi kalau kita anggap enteng, bisa jadi besar. Ayat 21. Di ayat ini Paulus menjelaskan alasannya mengapa ia mengutus Titus dan perwakilan jemaat Makedonia. Di tujuannya di ayat 20, alasannya di ayat 21. Paulus mengatur semua ini sedemikian rupa karena ia ingin bukan hanya benar di mata Tuhan, tetapi juga benar dalam penilaian jemaat. Ini kan tingkat kepekaan yang luar biasa. Paulus pengen banget pelayanannya sama sekali nggak terganggu. Nah tadi tentang seorang hamba Tuhan yang mungkin kurang peka, bukan langsung kita bersimpulkan ia nggak pengen pelayanannya bebas gangguan. Kan nggak bisa seperti itu, harus ada penyelidikan lebih lanjut, pertimbangan yang lebih banyak, saksi yang lebih banyak. Nggak bisa langsung menghakimi, prasangka buruk, bahaya. Kita belajar dari hal-hal ini, tetapi di sisi lain kita perlu waspada. Jangan sembarangan aja kita menilai orang karena ia nggak sesuai dengan standar Paulus dalam hal keuangan misalnya. Paulus nggak mau pelayanannya terganggu oleh kecurigaan jemaat. Paulus nggak mau pemberitaan Injil yang ia lakukan menjadi kurang efektif karena terganggu oleh keraguan jemaat. Puji Tuhan. Ayat 22. Selanjutnya Paulus menyebutkan delegasi atau utusan yang ketiga. Yang Paulus catat tentang utusan ini adalah bahwa ia memiliki kepercayaan besar terhadap jemaat Korintus. Kita lihat ayat 22 ini. Saudara kita yang telah beberapa kali kami uji dan ternyata selalu berusaha untuk membantu kamu, membantu jemaat Korintus. Dan sekarang ia makin berusaha karena besarnya kepercayaannya kepada kamu. Paulus nggak mau mengutus orang yang dari awal udah skeptis
ragu, pesimis terhadap jemaat ini. Karena itu kita dapat di bagian ini, saling percaya, tidak saling curiga. Itu syarat penting untuk kerjasama. Kami melayani jemaat-jemaat yang percaya kepada kami. Kami memberi diri untuk dilayani, dibantu pelayanan kami oleh jemaat-jemaat pelayan-pelayan yang kami percaya kepada mereka. Kami saling mempercayai bahwa kerjasama itu indah. Nggak mungkin kami bisa leluasa all out melayani jika kami tahu orang-orang kami layani ini pesimis terhadap kami. Nggak mungkin kan? Skeptis terhadap kami. Ya nggak mungkin. Mereka pun mungkin juga kami layani dengan setengah hati. Ya nggak ada hal-hal baik di dalamnya. Di dalam kerjasama semacam itu, hubungan semacam itu. Paulus utus seorang yang benar-benar percaya bahwa jemaat Korintus itu sebenarnya baik. Benar-benar orang-orang yang telah lahir baru tinggal dibangkitkan potensi mereka. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dan orang ini amat sangat mau membantu jemaat Korintus mencapai potensi-potensi maksimal dalam perkara-perkara rohani. Puji Tuhan, puji Tuhan. 23, Paulus sampai kepada konklusi, kesimpulan. Ia mengulang rekomendasinya atas Titus dan 2 orang pelayan yang ia akan utus ke jemaat Korintus. 24. Ayat terakhir di malam hari ini, Paulus mengakhiri nasihatnya dengan mengajak jemaat Korintus untuk menunjukkan pertama, bukti kasih mereka, bukti bahwa kasih Kristus hadir di hidup mereka, dan kedua, bukti kemegahan Paulus atas mereka, yang mereka perlu tunjukkan di hadapan para utusan jemaat Makedonia. Tentang kebanggaan ini menjadi tema yang akan menghubungkan pasal 8 dan 9. Paulus ternyata suka membanggakan jemaat Korintus. Karena itu kita percaya Paulus ini orang yang suka membanggakan anak-anak rohaninya. Paulus pribadi pimpinan yang suka membanggakan jemaat-jemaat yang lahir dari pelayanannya. Dan dia rindu banget. Apa yang ia banggakan itu enggak ternyata zong. Paulus rindu banget. Paulus rindu, sangat rindu. Terbeban banget ya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Karena itu enggak salah. Tentu semua oleh ilham Roh Kudus, pimpinan Roh Kudus, enggak salah. Paulus menjadikan kerelaan jemaat Makedonia sebagai teladan dan juga mengutus 2 orang utusan Makedonia untuk menjadi bukti nyata inspirasi bagi jemaat Korintus. Puji Tuhan. Terakhir, Paulus ini seorang rasul, penginjil, gembala, guru. Tapi ternyata ia pun seorang pemimpin yang berkualitas banget. Jadi kalau kita ingin belajar kepemimpinan gereja, kita bisa lihat di pasal 8 dan 9 dari 2 Korintus ini. Kita lihat sebuah kualitas kepemimpinan yang luar biasa dari seorang manusia yang dipakai luar biasa oleh Kristus. Seorang manusia ini bernama Paulus. Ia bukan hanya seorang penginjil, gembala dan guru, tapi ia juga punya peran luar biasa dalam planning, perencanaan, dan dalam administrasi.
Karena itu kita diingatkan dalam kita menjalani gereja lokal, persekutuan kita. Memang yang penting itu, yang utama itu penginjilan, doktrin yang sehat, doa itu paling penting, utama, tetapi jangan kita lupa juga untuk punya organisasi yang rapi, punya administrasi yang teliti. Karena kita sudah belajar di sini bahwa organisasi yang rapi, administrasi yang teliti akan sangat membantu pelayanan perjanjian baru. Dukung banget itu. Sangat amat mendukung efektivitas, kuatnya pengaruh, kuatnya dampak pelayanan perjanjian baru akan sangat terbantu jika organisasi kita rapi, administrasi kita teliti. Tuhan Yesus tolong kita semua lewat bagian ini kita sudah sama-sama belajar untuk kedepannya kita menjalani pelayanan yang lebih baik lagi semata-mata demi hormat kemuliaan Kristus. Saya kembalikan kepada Ibu Rini. Ya, puji Tuhan. Kita ada Agnes, mungkin Agnes mau berbagi atau bertanya. Karin, makasih banyak ya Bung Sam buat Bible Study malam hari ini. Ya, Nas. Kalau tidak ada, kita akan tutup pembelajaran kita malam ini. Nanti Agnes yang berdoa ya, Nas. Oke Karin, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak ya Bapak untuk berkat-Mu Tuhan melalui Bible Study malam hari ini ya Tuhan. Bersyukur ya Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang baru ya Tuhan, yang boleh menjadi bagian milik kami lagi pada malam hari ini ya Tuhan. Tolong kami, Tuhan Yesus, kerinduan yang sama ya Tuhan, seperti Engkau memperlengkapi Rasul Paulus ya Bapak, bukan hanya hikmat berpengetahuan dalam hal firman-Mu ya Bapak, tapi hal-hal terkecil ya Tuhan Yesus, yang berhubungan dengan pelayanan yang kami kerjakan pun ya Tuhan Yesus, kami rindu ya Tuhan, dilimpahi hikmat yang sama ya Bapak, sehingga pelayanan kami ya Tuhan, sekecil apapun ya Bapak, tidak menjadi batu sandungan ya Tuhan Yesus, bagi orang-orang di sekeliling kami atau orang-orang yang kami layani ya Bapak. Kami juga bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan Yesus untuk setiap rekan-rekan sepelayanan apapun ya Tuhan, yang Tuhan percayakan ya Bapak, yang menjadi penghiburan bagi kami ya Tuhan, yang menjadi kekuatan bagi kami ya Bapak. Kami tahu ya Tuhan Yesus, itu semua hanya karena limpahnya kebaikan-Mu bagi kami ya Bapak. Sehingga kami masih boleh ada ya Tuhan, saling mendukung satu sama lain ya Bapak, dalam memberi yang terbaik untuk Engkau ya Bapak. Terus Tuhan Yesus, limpahi kami ya Tuhan, ya, hikmat yang daripada-Mu ya Bapa, sehingga kami boleh mengatur dengan baik ya Tuhan Yesus, segala sesuatu yang Tuhan percayakan bagi kami ya Bapak. Bukan tentang kami ya Tuhan, tapi tentang bagaimana Engkau terus dipermuliakan ya Bapa, melalui kehidupan kami, melalui pelayanan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk Bung Semi dan Karini ya Bapak, yang tidak pernah berhenti ya Tuhan untuk membagikan berkat firman-Mu ya Bapak, yang tidak pernah lelah Tuhan Yesus untuk melayani Engkau ya Tuhan, dengan segala sesuatu yang terbaik ya Tuhan yang dapat mereka bagikan ya Bapak. Kiranya Allah Bapa ya Tuhan Yesus yang membalas apapun yang mereka kerjakan ya Tuhan Yesus, yang berkati ya Tuhan Bung Semi dan Karini lebih lagi ya Bapak, dalam pelayanan ya Tuhan Yesus, dalam keluarganya ya Bapak, menjadi berkat untuk banyak orang ya Bapak. Sehingga juga ya Tuhan, melalui YouTube Bible Study yang dibagikan ya Bapak, banyak jiwa-jiwa ya Tuhan Yesus yang terus diperbaharui ya Bapak, ya Bapak, pengetahuan ya Bapak tentang firman-Mu ya Bapak. Sungguh bersyukur kami malam hari ini ya Bapak. Terus ya Bapak, taruh kami ke kerinduan ya Bapak, bahkan berikan kami waktu ya Tuhan Yesus untuk terus belajar ya Bapak di minggu yang akan datang ya Bapak. Kami tutup ya Tuhan, Bapak di malam hari ini dengan penuh sukacita ya Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berada mengucap syukur. Haleluya. Amin.